gigi itu sehat, ya gigi susu sehat, itu pergantian gigi permanennya itu berjalan dengan baik. Tetapi kalau ada masalah pada gigi susunya, biasanya akan menyebabkan problem atau masalah pada pergantian. Karies merupakan penyakit pada jaringan keras yaitu gigi, penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman atau bakteri. Nah, penyebabnya apa? Memang di dalam mulut kita itu memang ada kumannya, tetapi kalau dalam kondisi yang seimbang, itu dia tidak akan menyebabkan suatu penyakit. Nah, kita nggak boleh menggunakan dental floss asal. Jadi masuk misalnya begini ya, ini gigi, sela-sela gigi di dental flossnya kita masukkan, kemudian kita gosok begini, nggak boleh. Bukan begitu cara pemakaian dental floss. Masuk, baru ditarik ke sana. Masuk, ditarik ke sebelahnya. Bukan digosok-gosok seperti ini. Halo, kembali lagi di podcast kesayangan Sobat Sehat semua, yaitu Dental Talk. We care and we share. Podcast ini disiarkan secara langsung di Instagram @rsgm_saraswati dan kanal YouTube RSGM Saraswati Denpasar. Untuk ayah dan bunda yang baru bergabung, halo, perkenalkan saya Sukma Purnama. Saya adalah host untuk episode pada kali ini. Topik di episode kali ini bakal jadi sangat menarik untuk ayah dan bunda yang baru memiliki buah hati atau berencana memilikinya, karena topik pada kali ini adalah tentang bagaimana pentingnya merawat gigi buah hati sejak dini. Podcast Dental Talk selalu menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, dan pastinya untuk episode kali ini kita kedatangan narasumber yaitu dokter gigi, spesialis kedokteran gigi anak yang paling legend nih se-RSGM Saraswati Denpasar, yaitu dokter gigi Yuni. Silakan untuk dokter bisa perkenalkan diri terlebih dahulu kepada ayah bunda di rumah. Terima kasih. Baik, saya dipanggil dokter Yuni. Spesialisasi saya di ilmu kedokteran gigi anak. Jadi para bunda dan para orang tua yang membutuhkan misalnya informasi apapun boleh ditanyakan ke RSGM. Nanti dengan senang hati saya akan membantu untuk menjawab dalam rangka meningkatkan kesehatan gigi dan mulut anak-anak para bunda sekalian. Ya, baik. Nah, episode kali ini tentunya bakal relate untuk ayah dan bunda karena pastinya bakal meningkatkan awareness ya dokter ya untuk kesehatan gigi anak. Nah, jadi sebelumnya untuk ayah dan bunda bisa mengajak sobat sehat yang lain untuk bergabung di podcast pada kali ini. Nah, without any further ado, let's get started to the first question. Nah, bagaimana nih tanggapan dokter tentang stigma yang ada di masyarakat? Karena biasanya ayah dan bunda pasti berpikir bahwa merawat gigi anak adalah hal yang mudah, karena anggapannya ukurannya itu lebih kecil daripada gigi dewasa, jadi pasti lebih mudah untuk dirawat. Kira-kira apakah hal tersebut betul atau tidak, dok? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita dibilang perawatan gigi itu mudah, tetapi susah untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan anak kecil ya. Dan anak kecil itu kalau kadang-kadang bunda itu menganggap bahwa anak ini anak saya, jadi gampang aja saya melakukan apapun. Bukan begitu bunda ya. Jadi harus dari parentingnya dibetulin untuk anak-anak kita sehingga apapun yang dilakukan, apapun yang kita mauin untuk anak kita itu dapat berjalan dengan baik. Contohnya misalnya merawat gigi atau merawat kebersihan gigi anak-anak itu kalau kita mulai dari pendekatan yang bagus dengan anak akan mudah untuk diajak menjaga kebersihan giginya terutama ya. Tetapi apabila enggak, yang jadi susah akhirnya seperti itu. Jadi mudah kalau kita parentingnya bagus, kita mulai dari sesuatu hubungan yang bagus. Akan susah kalau kita memulainya kita tidak mempersiapkan hubungan dengan anak dengan baik gitu. Jadi itu masalah relationship antara anak dengan orang tuanya juga ya, dok. Nah, tapi ini dok, saya penasaran kalau misalkan secara ilmu kedokteran, kira-kira beda gigi anak dan dewasa itu seperti apa, dok? Ya, untuk sisi dulu ya,
kelihatan yang di mulut kita. Kalau gigi susu itu jelas kelihatan lebih putih. Kenapa dikatakan susu? Karena memang warnanya lebih putih. Kalau gigi tetap atau gigi permanen penggantinya itu warnanya agak kuningan. Nah, kalau dari struktur gigi susu itu memang lebih tipis semuanya lapisan-lapisannya dibanding dengan gigi permanen. So, kenapa mesti kita memperhatikan gigi susu? Karena kalau memang di sini terjadi katakanlah kebersihan gigi anaknya kurang bagus, udah terjadi penyakit pada gigi. Jadi kalau misalkan dilihat dari secara kasat matanya sebenarnya sudah bisa terlihat bedanya ya dok. Nah kalau misalkan pada gigi anak nih, kapan sih biasanya gigi anak itu pertama kali tumbuh dok? Pertama kali tumbuh untuk gigi susu itu umur sekitar 6 sampai 7 bulan untuk gigi bawah. Berarti masih dari saat bayi ya dok? Iya, jadi kapan kalau ada pertanyaan kapan kita harus merawat gigi atau menjaga kebersihan gigi anak? Berarti begitu giginya udah tumbuh, kita harus jaga. Iya, berarti memang orang tua pun juga harus aware ya dengan bagaimana pertumbuhan gigi anaknya sendiri. Jadi supaya tidak terlambat lagi, misalkan supaya pertumbuhannya tetap bagus dan bisa diawasi ya dok ya. Betul. Nah jadi untuk ayah dan bunda di rumah jangan lupa untuk selalu mengawasi buah hati, bagaimana perawatan giginya dan juga sehari-hari di rumah makannya seperti apa, karena itu sangat berpengaruh ya dok. Ini akan sangat berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Kira-kira nih apa yang harus diketahui oleh ayah dan bunda di rumah apabila akan terjadi pergantian gigi pada anak dok, dan kapan sih biasanya proses tersebut bisa terjadi dok? Jadi intinya begini, sebenarnya setelah gigi susu itu tumbuh, kita harus menjaga kebersihan giginya. Harapannya apa? Tidak terjadi penyakit gigi. Ya, penyakit gigi itu adalah penyakit infeksi ya, karena penyebabnya adalah bakteri. Nah, kalau gigi itu sehat, ya gigi susu sehat, itu pergantian gigi permanennya itu berjalan dengan baik. Tetapi kalau ada masalah pada gigi susunya, biasanya akan menyebabkan problem atau masalah pada pergantian. Pada tumbuhnya gigi permanennya, jadi pada masa pergantiannya. Misalnya bagaimana? Kalau gigi susu itu berlubang, si gigi permanen atau gigi tetapnya atau gigi pengganti itu akan tumbuh mungkin mencari tempat. Dia tidak di bawahnya, tetapi akan di sebelah dalam atau di sebelah luarnya. Sehingga nanti akhirnya kalau sudah tumbuh nanti menjadi tidak rapi karena tidak dalam lengkungnya. Nah, kapan mulai terjadi pergantian? Pada umur 6 sampai 7 tahun. Jadi mulai di bawah itu mulai goyang, kemudian akan tanggal diganti oleh gigi permanennya. Dan pada saat itu pula akan tumbuh gigi yang paling molar yang namanya gigi geraham pertama. Nah, itu tumbuh. Itu harus dijaga. Kenapa? Karena tumbuhnya pertama kali. Dan itu gigi permanen atau gigi tetap tidak ada penggantinya lagi. So, kalau sudah umur segitu gigi permanen sudah tumbuh, benar-benar harus dijaga jangan sampai terjadi atau terkena penyakit gigi. Itu dampaknya atau efeknya nanti pada susunan gigi si anak. Jadi memang harus sudah langsung dijaga dan dirawat ya dok ya. Nah kalau misalnya nih dok, kadang giginya sudah tumbuh dan biasanya posisinya untuk anak kecil ya kadang renggang gitu, sebenarnya itu bermasalah atau enggak ya dok? Bunda dan orang tua di rumah, kalau melihat putra putri bapak ibu atau bunda sekalian, kalau giginya itu jarang-jarang untuk gigi susunya itu sebenarnya bagus. Kenapa bagus? Karena nanti di situ ada ruangan untuk gigi tetapnya atau gigi permanennya yang ukurannya lebih besar, sehingga nanti malahan dia akan tumbuh dengan tempat yang cukup, sehingga malah tidak terjadi gigi berpisahan di masa gigi tetap. Oh, jadi sebenarnya adanya renggang itu justru adalah tempat pertumbuhan giginya ya dok ya? Bagus. Oh iya. Masalah tentang pertumbuhan gigi ya dok. Betul. Nah biasanya ayah dan bunda pasti sering mengeluh nih, apakah gigi bayi atau balitanya itu ternyata belum tumbuh, padahal usia itu sudah menginjak 1 tahun atau bahkan sampai 4 tahun dok. Itu apakah beneran sering terjadi? Atau kira-kira bagaimana ya dok untuk mengatasi hal tersebut? Ada beberapa kasus yang memang gigi itu belum tumbuh di usia yang harusnya tumbuh. Misalnya gigi permanen itu
dari gigi susu dulu ya. Gigi susu itu tumbuh kan mulai umur 6 sampai 7 bulan. Sampai nanti terakhir pada usia 2 tahun itu lengkap semuanya. Nah, andai pada gigi susu di usia 2 tahun itu nggak tumbuh, itu harus diwaspadai. Nah, ini apa penyebabnya? Bisa mungkin gigi susunya itu terhambat tumbuhnya, atau memang tidak ada benihnya. Berarti bisa tidak ada benih ya Dok? Bisa, maaf. Bisa. Nah, itu pun terjadi pada gigi tetapnya atau gigi permanennya. Jadi kalau misalnya di gigi tetap itu terakhir tumbuh umur maaf, pada umur sekitar ya 15 tahun. Boleh maaf bentar? Ya. Silakan Dok, atau boleh minum dulu, silakan. Ini sudah disiapkan minum. Terima kasih, maaf ya. Silakan. Jadi grogi kali ya. Ya, tentunya ini di Dan Foto pasti produsernya sudah menyiapkan nih, ada minum juga. Terima kasih. Ya, silakan Dok. Baik. Ya, kita lanjut Kembali lagi ke gigi permanen, itu nanti akan tumbuh itu kalau udah lengkap pada umur misalnya 15 tahun ya. 15 tahun itu mulai gigi tirahamnya tumbuh semuanya. Nah, andai pada saat itu ada beberapa gigi yang belum tumbuh nih misalnya, nah itu harus diwaspadai kalau umur segitu, karena kan harusnya umur segitu udah lengkap semua ya, umur 15 tahun. Nah, kenapa nih kok nggak tumbuh? Nah, ini harus dilakukan pemeriksaan penunjang. Jadi misalnya dengan kemungkinan giginya yang saya tadi sudah jelaskan bahwa giginya mungkin terhambat tumbuhnya, atau giginya memang tidak ada benih. Penyebab tidak ada benihnya itu kira-kira karena faktor apa Dok? Genetik atau bagaimana? Iya, untuk gigi tidak ada benih atau kelebihan gigi itu memang ada faktor. Jadi kalau dibilang given ya, kita nggak bisa minta, tapi itu sudah memang dari Allah atau dari memang semenjak lahir pemberian dari Tuhan. Dan itu kembali kalau pemberian dari Tuhan itu apa ya? Lagi secara ilmiahnya genetik ya Dok ya. Betul. Nah, kalau misalnya tadi itu kan tentang bagaimana pertumbuhan gigi pada anak ya Dok. Nah, kalau dari pertumbuhan tentunya selanjutnya adalah pergantian gigi ya Dok ya. Nah, kalau misalkan pada pergantian gigi, apakah memungkinkan juga pada anak itu tidak terjadi pergantian gigi dari gigi susu ke gigi permanen Dok? Ya, kalau misalnya tidak terjadi pergantian, kembali tadi itu harus dicek, dilakukan pemeriksaan penunjang, ada tidak giginya. Nah, kalau ada benihnya atau enggak, maksud saya. Kalau benihnya enggak ada dan gigi susunya masih di sana, ya enggak apa-apa. Tetapi kalau memang gigi susunya enggak ada, kemudian benihnya enggak ada, wah ini kan berarti kan tidak ada giginya di sana. Artinya ompong ya anak itu. Nah, ini juga harus dilakukan perawatan untuk menutupi atau memberikan solusi pada segi estetiknya dan mungkin juga segi dari pembinaannya. Misalnya dibikin gigi palsu karena tidak ada benih. Ya. Berarti tidak ada giginya itu pun pasti sangat mengganggu juga ya Dok ya. Apalagi untuk mengunyah, kemudian dari segi penampilan, ya, estetika. Jadi untuk ayah dan bunda jangan lupa untuk periksakan buah hati secara rutin. Untuk pemeriksaan yang rutin itu kira-kira berapa kali setahun Dok untuk pemeriksaan gigi pada anak? Kalau misalnya anak ini tidak ada masalah pada giginya, cukup 6 bulan sampai 1 tahun check up ke dokter gigi. Dan itu harus ya, karena supaya apa? Supaya kita tahu kalau giginya ada berlubang, segera bisa ditambah. Kalau ada masalah yang lain, segera bisa dicarikan solusi. Kalau giginya ternyata tidak ada tumbuh pun kita bisa mencegah hal tersebut dari awal ya Dok ya. Atau mencari solusinya. Kalau memang tidak ada benihnya. Udah diketahui nggak ada benihnya, ya sudah berarti dibikinkan. Ya. Jadi kesehatan gigi anak itu adalah hal yang tidak boleh disepelekan ya Dok. Iya, itu pastinya. Karena apa? Kalau nggak punya gigi, anak tidak akan tumbuh kembang dengan baik. Karena apa? Fungsi pengunyahannya jelas ya. Sementara tubuh itu membutuhkan nutrisi akan didukung oleh asupan yang dikunyah dengan baik. Iya, benar sekali ya Dok. Nah, karena banyak nih yang menyepelekan tentang kesehatan gigi anak. Nah, ada salah satu hal yang paling disepelekan oleh ayah dan bunda. Seperti misalkan Dok menggunakan dot atau empeng pada anak hingga usia TK Dok. Nah, kira-kira apakah hal tersebut bisa mempengaruhi bentuk rahang
dan apakah hal tersebut bisa diatasi, Dok? Baik. Iya, Bapak Ibu dan Ayah Bunda sekalian, memang anak ini akan diam kadang-kadang diberikan efek. Jadi Ayah Bunda akan senang sekali kan kalau anaknya diam, tetapi perlu diingat bahwa empeng atau minum susu dengan botol ini akan sangat mempengaruhi. Nah, apalagi didukung oleh posisi anak saat minum dengan botol. Misalnya posisinya kan anak kadang-kadang macam-macam karakternya. Ada yang anak-anak orang anaknya misalnya gayanya cuek, dia akan begini sampai ditekan-tekan ke giginya. Nah, ini akan mempengaruhi lengkung giginya dan posisi giginya. Ini akan terjadi pada masa gigi susu, si anak masih gigi susu, jadi lengkungnya pada anak-anak itu, atau pada saat gigi permanen nanti. Nah, ini kalau tidak diketahui dengan secara dini akan membutuhkan suatu perawatan yang kompleks. Iya. Nah, biasanya kalau sudah terlambat gitu tentunya pasti bakal perlu biaya yang besar juga ya untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, jadi untuk ayah dan bunda di rumah, jangan lupa untuk selalu mengawasi buah hatinya, karena kadang banyak hal-hal kecil yang sepele yang bisa mempengaruhi bentuk gigi anak ataupun fungsi fisiologis dari gigi anak ya, Dok. Nah, banyak nih ayah bunda yang beranggapan bahwa datang ke dokter gigi itu hanya saat mencabut gigi, susu saja, atau giginya ada goyang atau bermasalah. Selain mencabut gigi, kira-kira ini, Dok, apakah ada pelayanan lain yang bisa diberikan oleh dokter gigi kepada buah hati ayah dan bunda? Karena kalau tadi kan dokter sudah bilang kalau misalkan datang ke dokter gigi itu adalah setiap 6 bulan sekali. Kira-kira apa saja sih, Dok, pelayanan yang diberikan pada buah hati kita? Ya, sangat banyak ya yang bisa diambil manfaatnya kalau kontrol ke dokter gigi 6 sampai 1 tahun, 6 bulan atau sampai 1 tahun. Dilakukan. Kenapa? Di sana itu dokter gigi akan melakukan pemeriksaan. Kalau ada giginya yang berlubang segera bisa ditambal. Jadi cukup sekali datang ke dokter gigi. Kemudian bisa dilakukan dokter gigi juga bisa akan melakukan pengolesan fluor yang di sini untuk mencegah terjadinya gigi berlubang. Dan juga dokter gigi akan memberikan misalnya bagaimana sih cara menyikat gigi ya. Bagaimana caranya, bagaimana penggunaan pasta giginya, dan bagaimana Nah, ini nih topik yang akan kita bahas selanjutnya, karena kita juga pastinya penasaran nih tentang bagaimana penyakit yang ada pada gigi anak ya, Dok. Nah, di RSGM Saraswati biasanya pasti banyak ketemu kasus-kasus ya, Dok, terkait dengan gigi anak, dan salah satunya adalah gigi depan yang berlubang atau bahkan mahkota pada giginya itu sudah hilang ya, Dok. Nah, apakah hal tersebut benar disebabkan oleh permen atau makanan ringan lainnya, Dok? tadi dikatakan bahwa kalau giginya itu misalnya tinggal sedikit atau mungkin berubah, nah ini adalah suatu penyakit yang disebut karies. Karies merupakan penyakit pada jaringan keras yaitu gigi, penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman atau bakteri. Nah, penyebabnya apa? Memang di dalam mulut kita itu memang ada kumannya, tetapi kalau dalam kondisi yang seimbang, itu dia tidak akan menyebabkan suatu penyakit. Nah, akan tetapi apabila anak misalnya makan gosok giginya nggak bagus, artinya kebersihan giginya kurang, kemudian kebiasaan makan yang manis dan makan yang lengket, nah ini akan mempengaruhi keseimbangan flora normal atau bakteri di dalam rongga mulut sehingga akan menyebabkan penyakit. Nah, penyakit itu apa? Nah, ini akan menyebabkan gigi itu menjadi. Nah, artinya bagaimana? Kalau mempunyai kebiasaan makan yang manis-manis, yang lengket-lengket, wah ini resiko untuk terjadinya gigi. Berarti sebenarnya tidak hanya permen saja ya, Dok, ya, bisa makanan jenis lain atau minuman jenis lain seperti susu pun juga salah satu faktor ya, Dok. Ya, semua makanan atau minuman yang manis dan dia akan dan lengket di pada gigi, nah ini menjadi penyebab. Nah, karena dia lengket nempel di gigi, supaya tidak terjadi gigi berlubang, bagaimana? So, kita harus menjaga supaya makanan atau minuman sisa minuman itu juga menempel di dalam gigi atau pada gigi yang terlalu. Gimana Caranya, Dok? Oh, biasanya ayah
males nih. Masa setiap kali habis makan permen harus gosok gigi, setiap kali makan harus gosok gigi, tentu akan sulit ya dok. Apa cukup kumur dengan air saja atau bagaimana ya dok? Kalau untuk membersihkan gigi memang ya minimal itu 2 kali sehari. Jadi gosok gigi minimal 2 kali sehari. Pagi setelah makan pagi, malam sebelum tidur. Nah, supaya anak itu sisa makanan ataupun sisa minuman yang manis menempel di gigi, memang di antara itu harus paling nggak harus kumur, anak diajarin kumur. Nah, pertanyaannya lah kalau anak-anak yang belum bisa kumur bagaimana? Jadi ayah bunda jangan memberikan makanan yang manis dan lengket dong pada anak-anak yang belum bisa kumur tentunya. Jadi kita ayah bunda atau orang tua itu harus mengetahui makanan apa yang menyebabkan gigi berubah. Nah dari kecil jangan dibiasakan. Nah sehingga ayah bunda akan lebih mudah untuk membersihkan gigi dari ya itu dari makanan ya. Nah, minuman juga bisa menyebabkan nih susu formula itu kandungan gulanya tinggi. Nah, ini bahaya juga kan. Nah, makanya tetap harus sikat. Oh gitu. Biasanya kalau ayah bunda malam-malam nih anaknya nggak bisa tidur terus dikasih susu biar cepat tidur. Nah, udah terlanjur tiduran nggak bisa gosok gigi juga merepotkan ya dok ya. Itu bakal jadi efek jangka panjang yang merugikan dok. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya jadi harus bagaimana dong kalau misalnya minum susu formula terus anaknya masih kecil, gimana cara membersihkannya kan begitu? Iya. Ya, jadi memang harus dibersihkan. Paling enggak ya bapak ibu tidak atau ayah bunda tidak menggunakan apa namanya sikat gigi nggak apa-apa, tetapi kita menggunakan kain kasam, boleh basket, boleh kapas yang dibasahi air hangat, kemudian kita peras, kita lapkan ke seluruh gigi. Oh sebenarnya kayak gitu aja bisa ya dok ya? Bisa. Nah tapi dengan catatan kita ngelapnya harus benar-benar bersih. Caranya gimana untuk ngecek bersih atau enggaknya? Jangan sampai gigi itu masih ada licin-licinnya. Berarti harus sampai keset. Ya betul. Kan dengan tangan kita bisa kita cek. Oh udah keset, berarti sudah tidak ada sisa makanan atau sisa susunya. Oh ini salah satu tips yang bermanfaat nih untuk ayah dan bunda. Jangan lupa untuk dicatat ya. Jadi sebenarnya selain sikat gigi pun menggunakan kasa atau menggunakan kain bersih yang diberikan air sebenarnya sudah bisa cukup ya dok ya hingga gigi anak atau buah hati kita kesat. Nah sebenarnya dok sejak umur berapa nih ayah dan bunda bisa mengajarkan anak kecil untuk gosok gigi? Kita ketahui bahwa kalau bayi lahir kita mulai tumbuh di usia giginya tuh 6 sampai 7 bulan, kemudian akan melengkap pada usia 2 tahun. Pada anak-anak 0 bulan sampai 3 tahun itu memang sudah harus harus sikat gigi. Intinya sikat gigi itu kapan dilakukan? Kalau gigi itu sudah ada, harus dibersihkan segera. Nah, tetapi bagaimana tipsnya atau caranya? Nah, untuk anak-anak 0 sampai 3 tahun itu sikat giginya harus dengan orang tuanya atau orang tuanya yang menyikat. Oh, harus diawasi ya. Bukan diawasi saja, tetapi orang tua yang harus membantu. Iya, orang kecil juga sih ya. Tapi kalau anak-anak misalnya, anak segitu kan lagi pengen, nggak apa-apa, dibiarkan aja ya gosok gigi. Tetapi nanti orang tuanya juga. Oh berarti setelah anaknya sikat gigi sendiri harus tetap dicek lagi, disikat gigi ulang ya dok ya. Kalau misalnya enggak anaknya nggak mau dia dengan diam digosok sama gigi sama orang tuanya, bagus gitu ya. Nah, kemudian nanti ada setelah umur 3 tahun sampai 5 tahun, berarti dia sikat giginya bersama-sama. Jadi anak sudah lebih besar, jadi sudah bisa. Nah, sudah bisa berkumur juga kan? Ya, sikat gigi bareng-bareng. Nah, itu sistem parenting yang seperti itu. Jadi jangan dipaksa anak-anak mensikat gigi. Maksudnya kalau anak-anak dipaksa akan menolak. Iya. Akibatnya kalau menolak gimana? Berarti giginya nggak bersih. Iya. Ya. Jadi itu ya. Jadi umur 0 sampai 3 tahun itu orang tuanya yang menyikat. Kemudian 3 sampai 5 tahun itu bersama-sama dengan orang tua. Nah, setelah umur 5 sampai 8 tahun, biarkan anak sendiri, orang tua tinggal dinilai. Yuk, dinilai yuk. Nah, setelah sikat gigi, yuk dinilai ya. Nilainya berapa? Nah, dibikin suasana hubungan anak dengan orang tua itu menyenangkan sehingga anak akan termotivasi untuk menyikat yang lebih bagus. Artinya misalnya, oh nanti kalau nilainya 10 dapat misalnya stiker atau dapat hadiah apa.
rangsangan-rangsangan seperti ini atau stimulasi seperti ini untuk menumbuhkan kebiasaan menyikat gigi dengan bahagia ya. Ya, jadi tips ini bakal bikin buah hati kita lebih happy ya dok ya. Kalau sudah happy pastinya bakal lebih sehat juga dong untuk buah hati kita. Nah, ada kasus lain nih dok selain yang tadi tentang gigi berlubang. Biasanya nih anak usia TK tuh kadang mengeluhkan giginya sakit pada gigi geraham, dan orang tua mayoritas meminta gigi tersebut untuk dicabut. Sebenarnya apakah ada alternatif perawatan lain dok dari cabut gigi? Untuk anak-anak ya misalnya orang ayah bunda menginginkan giginya dicabut karena udah sakit ya, sakit mesti cabut aja deh biar masalahnya hilang. Nah, untuk anak-anak itu ada masalah, kapan harus dicabut. Jadi tidak boleh sembarangan mencabut gigi di usia yang belum terpenuhi. Contohnya misalnya gigi geraham misalnya dia akan tumbuh atau diganti pada umur misalnya pada umur 10 tahunan. Nah, anak-anak yang waktu itu gigi susunya itu gigi gerahamnya sakit pada umur 6 tahun. Jadi ini 10 tahun, ini 6 tahun. Nggak boleh ini dicabut pada umur 6 tahun. Harus dilakukan. Tetapi seandainya memang giginya sudah tidak mungkin dirawat lagi dan memang harus dicabut, dan anaknya misalnya berani dicabut, itu segera dicabut, kemudian diberikan perawatan lanjutannya. Jadi nggak berhenti di situ. Jadi ada perawatan lanjutan. Jadi apospace atau ruangan dari gigi yang sudah tidak ada itu harus dilakukan suatu perawatan untuk menjaga tempat itu. Tujuannya itu apa? Supaya gigi permanennya yang nanti tumbuh di umur 10 tahun dia tidak akan kekurangan. Jadi tempatnya masih ada. Jadi tidak ada gigi yang tumbuh bertumpuk-tumpuk itu ya dok ya. Tujuannya itu. Karena kalau gigi yang bertumpuk itu ada kemungkinan menyebabkan penumpukan kuman juga ya dok ya. Apakah misalkan nih giginya yang rapi, dia jauh lebih terhindar dari gigi berlubang dibandingkan orang yang giginya bertumpuk-tumpuk. Apakah seperti itu? Pasti. Jadi kalau gigi rapi itu yang pertama, kita mudah untuk menjaga kebersihan. Kenapa? Karena penyikatnya mudah. Gak ada yang sisa makanan yang nyelip atau tersembunyi di antara gigi yang berantakan tersebut. Nah, kedua, kalau giginya itu bagus, itu akan menambah kecantikan. Iya juga. Jadi kecantikan dalam hal ini kalau perempuan tambah cantik, kalau laki-laki tambah cantik. Coba boleh dilihat public figure ya, ayah bunda yang mempunyai gigi bagus akan lebih cantik daripada gigi yang berantakan. Iya benar juga sih. Makanya perawatan gigi itu adalah perawatan yang paling mahal ya dok, karena dari estetik. Iya paling mahal dan penting juga. Kalau mahal tidak, asal dicegah jangan sampai giginya berlubang. Perawatan pencegahan murah. Iya, cuma kalau udah terlanjur parah Nah, gitu ya. ini baru yang mahal. Jadi jangan salah persepsi ya. Iya. Jadi perawatan gigi itu sebenarnya murah asal kita masuk atau memulai pada perawatan pencegahan. Jangan sampai perawatan yang sudah kompleks. Kalau sudah kompleks Iya, ada pasti. konsekuensinya pastinya. Iya, makanya ya ayah dan bunda jangan lupa untuk selalu mengawasi buah hati supaya kalau misalkan ada sedikit saja masalah pada gigi bisa langsung dibawa ke dokter gigi ya dok. Harus. Betul. Nah selain gosok gigi itu biasanya apakah bisa menggunakan dental floss pada anak-anak? Dental floss memang tidak semua kasus digunakan karena penggunaan dental itu tidak mudah. Jadi kita nggak boleh menggunakan dental floss asal. Jadi masuk misalnya begini ya, ini gigi, sela-sela gigi di dental flossnya kita masukkan, kemudian kita gosok begini, nggak boleh. Bukan begitu cara pemakaian dental floss. Masuk, baru ditarik ke sana. Masuk, ditarik ke sebelahnya. Bukan digosok-gosok seperti ini. Kenapa? Karena kalau digosok akan melukai gusi di antara gigi. Nah ini bahaya. Kuman juga masuk ke sana. Gusinya jadi nanti jadi infeksi. Jadi pada anak-anak sudah cukup sikat gigi aja ya dok. Sikat gigi saja kalau anak-anak. Iya. Nah kira-kira ini dok untuk sikat gigi pada anak, apakah ada jenis pasta gigi tertentu dok untuk anak-anak? Kan biasanya di pasaran biasanya ada pasta gigi khusus anak, pasta gigi khusus dewasa. Kira-kira ada jenis
yang Ya. harus digunakan atau Iya. yang harus dihindari? Iya, ada. Untuk anak-anak ya, untuk anak usia 0 sampai 3 tahun, di mana anak itu kan belum bisa berumur dengan baik. Kalau menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor, itu resikonya kalau tertelan terus. Fluor yang tertelan terus-menerus akan menyebabkan dampak yang kurang baik pada gigi. Salah satunya fluorosis. Ya, ya. Atau disebut fluorosis. Itu giginya menjadi strukturnya atau kekuatannya kurang. Penampakannya kurang estetik juga, jadi agak ada bercak-bercaknya, kadang yang berat mungkin warnanya kuning dan tidak rata seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang belum bisa berumur dengan baik sebaiknya menggunakan pasta gigi yang bebas fluor. Nah, kalau sudah misalnya sudah bisa berumur boleh menggunakan fluor. Nah, terus seberapa sih supaya aman? Seberapa besar pasta gigi yang digunakan untuk anak-anak ya? Kalau untuk anak-anak 0 sampai 3 tahun itu cukup satu oles gitu, smear layer atau green size, jadi kecil banget, kayak sedikit saja. Kalau green itu biji biji gandum atau biji beras. Ya segitu aja, satu coretan itu 0 sampai 3 tahun. Nah kemudian 3 tahun sampai 6 tahun baru boleh sebesar kacang polong atau pea size. Nah itu sebegitu aja sudah cukup. Oh, berarti untuk yang masih kecil bisa disarankan jangan menggunakan fluor. Ya, jangan deh sebaiknya. Nanti setelah 3 tahun, biasanya 3 tahun sudah bisa berumur, boleh menggunakan fluor dan penggunaannya sebesar sebiji kacang polong saja. Nah, di masyarakat Indo saya sering mendengar kalau misalkan setelah gosok gigi itu kumurnya jangan terlalu lama. Jadi kumurnya kayak cukup 5 sampai 10 detik, itu kira-kira benar ya, Dok? Untuk anak. Jadi sebaiknya memang ada penelitian mengatakan bahwa kalau kumur itu 1 kali saja cukup. Kenapa? Harapannya apa? Jadi mineral di dalam pasta gigi itu masih ada di sana dan masih berefek. Begitu. Nah, berarti untuk jenis pasta gigi yang digunakan oleh anak dan dewasa tentunya berbeda ya, Dok ya. Jadi untuk ayah bunda di rumah jangan gunakan satu pasta gigi aja ya untuk anak dan dewasa, jadi harus tetap dipisah. Jadi untuk perawatan giginya tepat untuk si buah hati, dan buah hati juga memiliki gigi yang sehat dan bagus ya, Dok. Nah, untuk masalah pergosok gigian tentunya sangat tricky ya, Dok, untuk anak-anak. Kira-kira dokter ada tips dan trik lain nih selain yang tadi, Dok, untuk ayah dan bunda di rumah? Tipsnya untuk para ayah bunda di rumah, ajaklah kegiatan menggosok gigi atau menyikat gigi itu menjadi suatu kegiatan bermain, ya. Jadi bermain. Awalnya mungkin kalau namanya bermain kadang-kadang belum mau main, diajak untuk bermain. Jadi kegiatan gosok gigi itu kegiatan yang karena kalau pada anak-anak kan memang masanya bermain. Jadi diarahkan ke suatu kegiatan untuk bermain. Nah, hindarkan pokoknya memaksa. Ini akibatnya nanti ayah bunda sendiri yang repot karena anak tak tahu gosok gigi sehingga giginya bersih. Memang agak tricky ya. Betul. Untuk para buah hati. Dan ayah bunda juga harus paham bahwa sikat gigi nggak boleh untuk dipakai bersama-sama. Iya. Juga. Dan juga misalnya sendok jangan dipakai bersama-sama. Ya. Nah ini misalnya pada ayah bunda yang giginya ada yang lubangnya, jangan sekali-sekali makan yang sudah dimakan oleh ayah bunda terus disuapkan ke anak-anak. Nah ini akan mentransfer atau memindahkan kuman dari ayah bunda ke anaknya. Nah, ini akan menjadi kans atau menjadi bahasanya kemungkinan anak akan terjadi gigi berlubang nantinya. Karena bakteri dari orang dewasa berpindah ke anak, ya infeksi silang jadinya ya, Dok. Jadi alat makan, minum ya sebaiknya mulai sendiri-sendiri saja. Dan jangan sampai di situ. Kalau mencium bisa. Oh, bahkan mencium bisa. Iya, bisa. Karena ya tentunya pasti ada
saliva yang mungkin tidak sengaja tercipta. Gimana ya dok? Betul. Atau yang namanya mencium kadang-kadang kan kita nggak tahu ya. Iya. Kalau kita gemes sama anak kita, tapi pastikan nggak apa-apa ya bunda mencium itu pasti. Tapi pastikan kondisi kesehatan gigi dan mulut ya bunda juga. Anaknya juga. Ya, misalkan dok, ternyata buah hati kita sudah terlanjur terkena penyakit gigi dan mulut. Nah, sebenarnya sejak kapan harus diperkenalkan dan melakukan pemeriksaan ke dokter gigi? Apakah langsung saat itu juga atau ada misalkan seperti suami dikasih di rumah? Kalau misalkan terkena penyakit gigi dan mulut. Oh, misalnya sekarang ayah bundanya yang ada di luar, segera dong jadi terselesaikan masalahnya. Tinggal menjaga usia gigi. Kemudian anaknya pasti ya anak kalau giginya belum segera ditambah, jangan menunggu sakit. Kalau udah sakit pasti datang ke dokter giginya nggak cukup sekali, bisa lebih dari sekali, dan ini konsekuensinya akan kosnya sama waktunya tentunya. Dan kalau misalnya perawatannya nggak dituntaskan ya otomatis nanti akan menimbulkan masalah pada hubungan. Biasanya orang tua itu suka sering kurang aware ya dok, karena biasanya ketika anaknya sudah mulai sakit baru dibawa ke dokter gigi, padahal sebenarnya itu hal yang salah ya dok. Menyebabkan kos yang dikeluarkan oleh para ayah bunda akan naik karena fungsinya menurunkan perawatan yang lebih lama. Itu kalau dokter kontrol ya, dokter itu sangat murah kontrol, kemudian perawatan pencegahan, ya nggak ada gigi berlubang. Ayah bunda juga sama sebenarnya, cukup dibersihkan gigi dan mulut 6 bulan sampai 1 tahun dan dijaga jangan sampai ada gigi berlubang. Kan kadang kitanya aja ya yang kurang aware nih dok. Nah kalau misalkan nih ayah dan bunda memiliki buah hati yang ternyata sakit gigi, bisa langsung datang aja nih ke RSGM Saraswati Denpasar, karena kebetulan kita sekarang sudah buka 24 jam ya dok. Jadi kalau misalkan nih tiba-tiba tengah malam bisa langsung datang ke RSGM Saraswati. Dan kalau misalnya ternyata dirujuk ke kedokteran gigi anak, bisa langsung ke dokter Yuni ya dok. Untuk dokter Yuni nih kapan aja kira-kira berpraktek di RSGM? Ya, silahkan nanti akan diatur jadwalnya. Jadi untuk ayah dan bunda jangan terlalu khawatir kalau misalkan ayah dan bunda memiliki buah hati yang sedang sakit gigi atau bahkan hanya ingin check up rutin ya dok ya, bisa langsung datang saja ke RSGM Saraswati Denpasar di Jalan Kamboja nomor 11A Denpasar. Nah, ada pertanyaan terakhir nih dok dari saya. Nah, di beberapa buku parenting banyak yang menyebutkan bahwa kondisi gigi anak itu akan berbanding lurus dengan gigi orang tuanya. Apakah menurut dokter hal tersebut benar adanya dok? Jadi misalkan gigi orang tua sehat, tapi gigi anaknya juga sehat. Jadi kalau orang tuanya tidak sehat, artinya orang tuanya mengetahui pengetahuan tentang kesehatan. Jadi bagaimana membersihkan, bagaimana terus kontrol, otomatis orang tua akan menerapkan hal ini pada sukacita oleh anak, diajak bermain sehingga anak akan senang melakukan kegiatan sikat gigi. Itu saja. Dan yang terakhir, kontrol ke dokter gigi ya 6 bulan sampai 1 tahun sekali itu harus kontrol. Itu saja. Baik, terima kasih atas tips dan triknya dok ya. Oke, kita akan langsung lanjut nih dok ke pertanyaan pertama dari @wayanbalidriver9 tentang gigi anak yang belum goyang nih dok. Nah, pertanyaannya adalah gigi susu anak saya belum goyang, tapi ternyata sudah ada tumbuh gigi tetapnya. Apakah kira-kira harus dicabut dan apakah boleh dicabut sendiri dok? Baik, memang sekarang ini kalau menggunakan istilah ya tren kecenderungannya, kenapa gigi permanen itu sudah keburu tumbuh sementara gigi susunya masih ada. Nah, kondisi ini secara keilmuan disebut persistensi. Nah, kalau sudah ada gigi
penggantinya yang tumbuh, gigi susunya harus segera diambil. Kenapa? Supaya tidak mengganggu pertumbuhan si gigi penggantinya atau gigi tetapnya yang tumbuh. Nah, gimana? Boleh sendiri. Nah, kalau memang bisa sendiri, sudah OCL, boleh dilakukan sendiri, cabut sendiri. Tetapi kalau memang tidak bisa dilakukan sendiri, segera minta bantuan ke dokter gigi. Jadi lebih baik ke dokter gigi ya dok, supaya tidak ada resiko. Oh, kalau goyang sekali sih nggak apa-apa ya, tetapi kalau masih belum goyang, ini nggak bahaya kalau dicabut sendiri. Iya. Tentunya akan menimbulkan rasa sakit pada raput-raputnya dan ini akan menimbulkan trauma nanti. Ya. Baik, jadi untuk netizen nih, pastinya tentu datang ke dokter gigi akan meminimalisir resiko yang terjadi pada anak ya dok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, pertanyaan selanjutnya ini berhubungan juga dok dengan pertanyaan sebelumnya. Dari @danan_jaya01, pertanyaannya dok, kira-kira apakah resiko dari mencabut gigi anak yang goyang sendiri dok? Apakah bisa menyebabkan gigi selanjutnya tumbuh dengan tidak benar? Jadi sebenarnya pergantian gigi itu sudah disetting ya, ceritanya sudah disetting sama Tuhan. Jadi gigi susu apabila gigi permanennya atau gigi tetapnya sudah mau tumbuh, dia akan secara alamiah akan goyang ya, goyang sendiri, lama-lama akan tak tanggal sendiri. Tetapi di zaman sekarang ini karena nutrisi atau makanan-makanan atau kesadaran orang tua untuk intake makanan yang bergizi, ini akan memungkinkan gigi permanen itu lebih cepat tumbuhnya, sehingga kadang tumbuhnya lebih di dalam dan giginya belum goyang. Nah, kalau sudah giginya goyang sekali dan mau dicabut sendiri, boleh. Baik, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Nah, tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari netizen atau Sobat Sehat dan Totok. Semoga jawaban dari Dokter Yuni bisa menjawab pertanyaan ayah dan bunda di rumah ya dok ya. Nah, jadi kuncinya adalah dalam merawat gigi anak adalah awareness dan kepedulian dari orang tua untuk mengawasi kesehatan gigi anak. Serta jangan lupa untuk menjaga kebersihan karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya dok. Oke, semoga episode kali ini memberikan pencerahan kepada ayah dan bunda di rumah karena tentunya ilmu-ilmu dari Dokter Gigi Yuni sangat bermanfaat ya dok. Semoga. Ya, tentunya memberikan pencerahan. Cerah senyumnya Iya, Dokter Yuni pada pagi kali ini. Harapannya seperti itu, Iya. ayah bunda. Nah, untuk ayah dan bunda apabila ingin berkonsultasi kepada Dokter Gigi Yuni bisa datang langsung ke RSGM Saraswati Denpasar di Jalan Kamboja nomor 11A Denpasar. Nah, untuk membuat appointment bisa langsung menghubungi di kontak yang ada di RSGM Saraswati Denpasar ya. Nah, jadi untuk episode kali ini sekian dulu. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Dan tutup, we care and we share. Sampai jumpa lagi.